selamat pagi semuanya. Sehat? Sehat, Pak. Minta tolong Riko dipimpin dalam doa. Indrianus Riko supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga mulia. Tuhan, pada siang hari ini kami akan belajar AutoCAD Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami dari awal hingga akhir pelajaran ini Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, amin. Terima kasih. Terima kasih Riko. Kita langsung saja ya supaya cepat. Ya, nah sebelum kita belajar membuat layer, yang pertemuan yang keempat ini kan membuat layer ya. Layer itu apa? Nanti saya saya jelaskan. Saya masih utang satu tugas yang kemarin belum sempat kita gambar karena waktunya sudah habis ya. Yang gambar yang ini masih ingat ya? Masih ingat kan? Si Pak. Ya, sekarang kita Pak Daniel akan mulai menggambar ini, menggambar ini. Ya, caranya begini. Oke. Ya, saya akan coba menggambar ini di sebelah sini. Kita akan mulai dari line dulu, line ya. Supaya. Nah, saya pakai garis lurus supaya jajar di sini saja. Kita buat sudut 20 derajat. Pakainya ini. Kalian perhatikan yang ada di sini ya. Pakainya ini. Sudut itu semacam tanda tanda kurung yang lancip itu. Dibuat diketik di keyboard seperti itu, terus diketikkan sudutnya 20. Terus di enter. Dia akan membentuk untuk sudut seperti ini. Ya, seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, panjangnya berapa? Panjangnya di sini 3. Jadi kita ketik aja 3. Nah, jadi seperti ini. Nah, saya ulangi ya karena masih ada yang masuk. Nah, tadi kan begini. Bebas saja dulu. Terus dikasih tanda ini. Ketik 20. Karena ini menunjukkan sudut kemiringan 20 derajat. Nah, nanti dia akan miring sendiri. Miring sendiri. Setelah itu panjangnya dibuat 3. Nah, panjangnya 3 ini ya, kita ketik 3. Ya. Udah. Citra mic-nya. Citra saya mute ya karena ya ibu-ibu ini heboh ini sukanya. Oke. Kita sudah sampai sini tadi. Sudah sampai sini. Kita nanti akan menggambar yang ini. Nah, yang mau dikatikan ini. Nah, sekarang kita akan menggambar garis lurus ini. Bebas, masih bebas. Nah, sekarang setelah dua sudut ini sudut 20 derajat. Nah, 20 derajat. Panjangnya adalah 3. Namanya 3. Sekarang saya akan membuat sudut pertemuannya yang ada di sini. Itu sudutnya sebenarnya 45. Nah, kita buat sudut sembarang di sini, nanti kita pindah.
45. Mana 45? Nih. Nah, sembarang aja, bebas. Seperti ini. Yang kita butuhkan kan arahnya yang ke sana. Ke sana, Pak. Gampang. Kita pakai cara apa biasanya? Mirror, ya kan? Misalkan di sini. Nah, kita pakai yang ini nanti. Lalu kita pindah, move. Tarik ke sini. Oh, ini tidak ketemu. Nah, ini harus kita pertemukan. Nah, seperti ini. Tidak ada nah, jadi sudah benar. Lalu ada sisa 1 dan 2. Ini harus kita potong. Potongnya pakai trim. Klik enter. Nah, seperti ini. Ini kita hapus. Nah, sekarang cara membuatnya bagaimana? Cara membuatnya ya biasa. Kita apa? Mirror, ya kan? Kita mirror di sini, ya kan? Terus kita mirror lagi. Nah, sudah mulai jadi kan? Lalu yang ke atas bagaimana, Pak? Yang ke atas kan tidak bisa di mirror, Pak. Gampang. Ini caranya begini. Satu kita ambil sebagai contoh, copy, ya kan? Kita tarik ke tempat yang agak jauh, tidak apa-apa. Setelah itu kita blok lagi, terus kita puter supaya ini ke atas. Pakai apa? Pakai rotate. Rotate itu logonya ini. Ini rotate. Nah, kita klik, letakkan di sumbu sembarang, saya klik 1, terus diangkat ke atas. Tarik aja ke atas begini. Kalau tarik ke samping ya jadinya dia nanti ke arah ke samping sana. Kalau ke arah sana ya sama gitu. Kalau ke arah bawah ya dia akan ke bawah. Kalau ke arah atas dia akan ke atas. Terserah mau atas atau bawah. Kita klik selesai. Ini udah jadi. Terus kita blok semua. Terus kita move. Yang di move mananya, Pak? Ya ini ujung lancip ini. Ya, nanti ditaruh di tengah-tengah sini persis. Kalau kurang yakin di scroll, di zoom. Nah, seperti ini. Lalu kita mirror. Nah, jadi. Sekarang jadi. Ini sudutnya 45. Jadi ini cara membuat tugas bidang yang kemarin terlewat ya, kurang 1. Adinil lupa gitu ya. Ini sekelas. Mungkin ada pertanyaan atau lanjut untuk yang bintang ninja ini? Lanjut, Pak. Lanjut. Pak. Oke, kalau lanjut ya ini sementara enggak apa-apa, kita simpan dulu. Lalu kita akan buka modul yang ini. Ya, berikan suara-suara di sebelah ya, karena ada orang-orang yang cetak printer ini. Ya, layer. Apa sih layer itu? Layer adalah suatu lapisan pada gambar yang berfungsi untuk mengelompokkan gambar menurut kriteria tertentu. Misalnya, berdasarkan jenis objeknya, bidang pekerjaannya, dan lain sebagainya. Lapisan tersebut bisa diibaratkan sebagai kertas transparan. Nah, kalau dalam pengertian saya, layer itu kalau kita menggambar itu seperti jenis pensil atau jenis drawing pen yang nanti akan kita gunakan. Maksudnya bagaimana? Jadi ketebalannya berapa, warna layernya apa, jenis garisnya apa. Jenis garis bisa disetting juga, Pak. Ya, bisa disetting. Jadi mau garis kontinu, garis lurus, atau garis tipis, garis putus-putus, atau garis putus titik, itu bisa disetting di layer ini.
Lalu kita nanti kasih nama ini layernya. Nah, layernya ini kan belum ada namanya. Nanti bisa dikasih nama. Misalkan garis utama gitu misalkan. Garis utama itu garis yang digunakan untuk menggambar. Biasanya menggunakan apa? Menggunakan garis yang tebal, itu garis utama. Lalu ada garis tipis. Garis tipis itu kan garis bantu, ya kan? Garis ukur dan sebagainya. Itu nanti bisa diubah sendiri. Nah, kalau di AutoCAD 2017, layer itu tempatnya di sini. Nah, ini ada layers. Nah, ini kotak layer semua. Kotak layer semua di sini. Nah, jadi kalau ingin membuat layer atau mengetahui layer, nah ini kebetulan layernya sudah Pak Daniel sudah membuat. Jadi banyak sekali layernya. Coba kita lihat ya. Ini yang layer yang sudah dibuat. Lalu ada tanda anak panah ke bawah ini, kita klik. Nah, di sini ada banyak ini. Ada aksesoris, ada arsir, ada dev point, ada dimensi, ada dinding, ada garis putus utama, heads, kolom, perabot dan sebagainya. Nah, apakah namanya harus default seperti ini, Pak? Tidak harus. Ini sesuai dengan kalian. Kalau orang yang dari Jawa misalkan tembok gitu misalkan. Terus arsir. Terus apa ya? Terus apa ya istilahnya perabot itu kalau bahasa Jawa perabotan gitu. Terus pintu kalian kasih lawang gitu misalkan. Toilet kalian rename jadi WC itu boleh-boleh aja. Nah, lalu mungkin ada yang tanya, Pak, warna-warni ini fungsinya seperti apa? Ini tuh hanya sebagai apa ya, pembeda saja. Karena AutoCAD kalau nanti dicetak, itu settingannya kan kalau dicetak gambar 2 dimensi kan settingannya harus dibuat grayscale atau hitam putih. Nah, jadi nanti warna-warna ini nanti akan apa? Akan kelihatan hitam semua. Jadi tidak ada masalah sebenarnya dengan warna ini. Nah, sebenarnya saya mau kasih contoh seperti ini. Misalkan saya ingin membuat dinding. Nah, saya ambil pensil dinding. Dia otomatis akan berubah warnanya menjadi merah. Nah, ini by layer ya, coba ya. Saya ingin membuat dinding. Ukuran ini warnanya kelihatan merah tuh di perangkat kalian. Nah, ini 4 kali 6 gitu misalkan. Nah, ini dindingnya. Nah, ini dinding. Terus saya ingin dinding ini saya buat arsiran. Arsiran coba dilihat. Arsiran saya kasih kode heads di sini. Nah, sekarang kita buat arsirannya. Misalkan arsiran ini. Nah, jadi. Terus kita mau buat apa lagi? Misalkan dimensi, itu dimensi. Pakai dimensi. Jadi ini sekaligus itu membuat apa ya? Membuat semacam, nah ini kan warnanya sudah beda-beda nih ya. Cari warna lain Pak, coba warna apa ya? Oh, pakai arsir gitu misalkan, pakai arsir ya. Arsir warnanya apa ini hijau gitu. Atau yang lain misalkan buat toilet Pak gitu misal. Saya buat gambar beda lagi. Ini misalkan. Ini pakai gambar pakai arsir ya. Nah, arsir saya heads lagi. Pakai pondasi batu kali misalkan. Ini arsir. Ya. Oke. Jadi fungsinya bermacam-macam seperti ini. Kalau ingin buat perabot misalkan buat meja, ya sudah buat meja misalkan meja. Ini perabot ya. Meja rapat gitu misalkan. Nah, ini meja rapatnya. Seperti ini, sederhana lah. Jadi warnanya sama jenis garisnya itu nanti akan menyesuaikan. Nah, tadi katanya ada garis putus utama, Pak. Nah, coba kita cek garis putus utama bener enggak garis putus utama seperti apa. Nah, dia sudah otomatis tanpa kita harus edit itu dia jenisnya memang garis putus. Lalu garis putus titik tadi katanya ada, Pak. Putus titik kebetulan tidak ada di sini ya.
garis apa utama gitu misalkan, garis utama. Garis utama ini kan garis tebal. Aduh, sorry. Nah, garis tebal. Nah, warnanya apakah harus sama seperti ini, Pak? Tidak. Itu tergantung masing-masing. Kalau repot lagi ketemu orang cewek biasanya, saya sukanya warna pink semua, Pak. Nah, itu ya wis. Ya kasih aja pink semua. Cuman kan variasi warnanya untuk membedakan kan tidak apa ya, tidak pas. Lalu AutoCAD ini kan settingan standarnya kan latarnya, warna latarnya kan hitam supaya mata kita tidak terlalu lelah. Nah, itu jangan dikombinasikan dengan warna yang mencolok gitu. Misalkan apa ya, warna yang di sini yang mencolok itu apa? Cuma misalkan atau warna yang gelap gitu misalkan. Misal ya, saya buat layer lagi. Cara membuatnya di layer properties manager ini. Terus kita new. Nah, ini new ini membuat baru. Dikasih nama garis apa ya? Garis ukur gitu misalkan. Garis ukur. Terserah diketik aja. Lalu ini diganti. Warnanya milih sendiri. Warnanya hitam, Pak, gitu misalkan. Saya suka warna hitam. Warna hitam gitu. Nah, garisnya tipenya ini tipenya ya. Ini kan garis, ini kan warnanya. Terus line type ini tipenya. Tipenya apa? Tipenya continue atau continue itu garis lurus atau dash dot. Dash dot itu putus titik atau dash. Dash itu putus-putus. Kalau garis ukur kan pakainya continue ya. Oke. Lalu ini ketebalannya. Ketebalannya pakai yang berapa? Kalau biasanya tuh pakai 0,1 atau berapa. Ya, ini contoh. Udah. Lalu sekarang kita aplikasikan. Sekarang. Kita aplikasikan di sini. Tadi saya cari garis ukur ya ini ya. Ini kan warnanya hitam ini. Udah hitam dihitamkan, apa yang terjadi? Garis ukur gitu. Ukur. Dimensi atau ukur tuh. Nah, seperti ini pas enggak warnanya menurut kalian? Kelihatan atau kalian harus memicingkan mata ini? Mengecilkan mata, Pak. Mengecilkan mata. Jadi karena sudah hitam ya hitam. Jadi ini salah satu contoh pemilihan warna layer yang kurang pas. Boleh, Pak? Ya boleh, terserah. Wah, ini kan terserah yang gambar gitu ya. Selera masing-masing. Cuman kalau saya kasih saran itu supaya apa? Supaya yang pertama mata kalian itu tidak lelah gitu. Terus kalian menggambar itu enak. Enak, seneng gitu ya. Apalagi sebelahnya ada kopi, ada pisang goreng gitu ya. Ada tape goreng. Wah, itu bisa berjam-jam, Pak Daniel. Kalau ada itu bahaya malah. Jadi kadang semalam bisa tidak tidur karena tahu-tahu kopinya nambah-nambah lagi gitu. Tahu-tahu udah pagi. Itu bahaya. Tapi itulah seninya menggambar gitu. Karena menggambar itu kan senang. Tapi kalau warnanya itu orang sudah, makan ada kala ada yang tidak suka warna tertentu. Misalkan si Pak Ketua kelas Petrus Franky ini tidak suka warna. Kamu tidak suka warna apa, Franky, biasanya? Yang tidak kamu Warna suka? kuning, Pak. Warna kuning. Nah, kebetulan ada layer warna kuning. Waduh, ini pikirannya kemana-mana gitu ya. Kuning aja gitu. Hawanya pengen ke belakang. Nah, jadinya repot gitu ya. Itu membuat mood menggambar itu jadi hilang. Makanya saya tidak mengatakan bahwa tidak ada ketentuan khusus atau baku dalam membuat layer. Masalah warna itu terserah gitu, masalah nama itu terserah. Tapi kalau jenis apa garis dan ketebalan garis itu sesuai ketentuan. Misalkan kalau garis utama ya mestinya pakai garis tebal, jangan garis tipis gitu ya. Kalau garis apa ukur itu tentunya tidak pakai garis tebal tapi garis tipis. Nah, itu yang ditentukan itu. Tapi selebihnya bebas. Mau pakai warna apa itu bebas. Itu ya cara membuat layer. Jadi kalian klik layer properties manager ini. Kalau ingin membuat layer baru pakai ini, new layer ya. Tadi ngetik lagi gitu ya. Ditulis namanya. Kalau ingin menghapus layer gampang, tinggal diklik aja layernya yang mana ini. Diklik aja ini.
Oh, sorry, yang diklik ini garis ukurnya ini. Terus setelah itu tekan tombol delete. Nanti dia akan terdelete otomatis. Oh ini current, oke. Saya pakainya yang ini. Nah, sorry. Garis utamanya. Yang kenapa tadi tidak bisa di delete? Karena garis atau layer yang sedang digunakan, layer yang akan di delete itu sedang aktif digunakan. Nah kalau ini kan tidak aktif, tinggal diklik aja, terus di delete. Nanti akan hilang sendiri. Itu sekilas itu mengenai layer. Lalu layer yang sudah kita edit, misalkan si Frankie tadi tidak suka warna apa ya, warna kuning gitu misalkan. Ini ada yang warna kuning aksesoris, ini mau kita ganti. Kita klik aja layer properties manager, lalu ini kita klik. Ini kan aksesoris ya, terus kita klik. Mau ganti apa? Mau ganti biru misalkan. Atau warna yang kamu sukai apa, Frankie? Warna hitam, Pak. Walah hitam, tadi kan hitam tadi ya mengerjingkan mata. Yang lain selain hitam. Merah, Pak. Hijau Pak, hijau biru juga bisa. Ini Frankie kok yang jawab jadi banyak ini. Merah dan hijau, Pak. Merah dan hijau. Merah aja ya. Oke, merah. Ya. Ya, kasih merah. Ini dia akan berubah jadi warna merah. Jadi sudah moodnya sudah kembali lagi gitu loh. Jadi itu cara membuatnya. Membuatnya tadi pakai apa? New layer. Ya, ini layernya tinggal diketik aja namanya apa gitu ya. Garis putus titik gitu. Garis putus titik. Mau pakai bahasa Inggris atau bahasa daerah boleh, tidak ada masalah gitu. Terus warnanya kita tentukan. Oke, warnanya kita tentukan. Warnanya apa? Misalkan ungu. Suka warna ungu. Terus ketebalan garisnya, garis putus titik kan tebal toh. Tebal kan untuk garis potong. Oke. Terus tipenya berarti dash dot yang ini. Kalau tipe garisnya tidak ada di sini gimana Pak? Pakainya di load aja. Sini macam-macam garis. Ada garis as gitu aja. Terus apa? Center, dash dot, divide dan sebagainya. Ada double titik, garis putus double titik, itu ada macam-macam semua. Jadi kita pakai kebetulan sudah ada di sini, kita pakai yang dash dot. Setelah itu kita load. Ya, kita load. Oke deh, sorry kok load. Dash dot terus oke. Nah. Oke. Sekarang kita pakai ini. Nah, ya kan? Sudah enak ini. Garisnya kurang tebel Pak. Ya diedit aja kurang tebel. Mau tebelnya berapa? 0,5 saja. Coba garisnya kayak apa? Ini kalau dicetak jadi tebel. Kalau dicetak jadi tebel. Nah, di sini tidak kelihatan. Nah itu sekilas mengenai layer. Gampang toh? Gampang kalau ada alatnya gitu ya. Kapan Pak praktek ke sekolah gitu ya? Ya tanya, nanti tunggu waktu saja. Ini mengenai layer. Ini garis utamanya saya mau ganti aja deh. Garis utamanya warna apa ya enaknya ya? Putih aja ya. Putih, white. Iya Pak. Garisnya kita warna putih. Nah itu sekilas tentang layer. Layer itu intinya seberapa banyak perbendaharaan pensil atau alat gambar yang kita gunakan itu aja. Nah tadi layer kan kalau kita lihat ke drawing pen gitu misalkan, lihat ini, stop sharingnya dulu.
Oke, ini drawing pen toh. Nah ini kan ada apa? Ada angkanya. Angkanya berapa ini? Ketebalan berapa? 0,3. 0, berapa? 0,3. 0,3. Nah ini 0,3. Ada juga drawing pen yang lebih kecil daripada ini. Biasanya digunakan untuk menggambar garis tipis atau apa. 0,3 itu standar. Ini untuk apa? Untuk dimensi bisa. Tapi kalau untuk garis tebal itu biasanya pakainya 0,5. Ada yang 0,5. Nah, ini setiap kali angka ini menunjukkan ketebalannya. Di apa? Rapido juga sama. Nah, jadi kalau kalian beli kayak begini, ini mereknya Snowman. Ya, ini waterproof. Kalau kalian misal ingin gambar, ini bisa diaplikasikan di kertas kalkir bisa, di kertas HVS bisa. Dan ini kalau kena air enggak hilang. Beda dengan apa? Pulpen apa? Boxy biasa. Kalau boxy biasa kena air pasti luntur. Kalau ini enggak. Oke, saya share lagi. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Ya, ini kok bentuknya aneh-aneh ini. Sudah pernah coba ini? Belum. Ini ukurannya berapa? Kita coba sama-sama ya. 6 kali 8,5. Nah, saya ingin membuat di sini. Buat di sini aja. Saya ingin pakai garis utama dulu. Tadi di sini tadi berapa ukurannya? Lupa saya. 6 kali 8,5. Nah, ini 6. Terus ini 8,5. Terus 6 8,5. Ada berapa kotak tadi? 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 kotak ya. 4 kotak. Ini saya langsung copy saja. Supaya cepat. Nah, ini. Oke. Terus yang di bawah langsung saya mirror aja. Ya, jadi 4 kotaknya. Sekarang kita buat kotak nomor 1. Kalian perhatikan nomor 1. Nomor 1 ini seperti gambar apa ya? Ini ada lingkaran seperti ini. Petunjuknya hanya R1. R-nya ini 1. R1. Ya, R itu jari-jari. Jari-jarinya 1. Terus jarak antar lingkaran ini 0,5. Nah, ini petunjuknya hanya ini aja. Jadi kita akan menggambar di sini 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang kita mulai gambar. R1. Radius. Ya, radius. Kita pilih radius, kita ketikkan angka 1. Kita ketikkan angka 1 ya. Kita ketikkan angka 1, enter. Ya. Seperti ini. Lalu boleh saya copy ya. Copy, kita letakkan di senternya di sini. 1, 2, 3. Enter. Nah, ini. Nah, setelah itu, Pak, coba kita lihat contohnya. Ini kan sini tidak ada lingkarannya ya. Harus dipotong. Pakai apa potongnya? Pakai trim. Klik, enter. Ya, potong BP angsa, potong. Jangan sampai salah potong yang sini ya. Enter. Oke, ini kita sudah punya prototipenya. Nah, sekarang untuk membuat ini jarak-jaraknya seperti ini bagaimana, Pak? Ini pakainya offset. Offset itu ini. Ini offset. Ini offset. Fungsi offset itu seperti ini. Klik. Kita masukkan tadi jaraknya 0,5. Nah, ketika 0,5 di enter. Nah, sekarang kita lihat contohnya berapa ini. Ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4. Lalu kita juga harus 4. Diklik satu kali, ditarik di sini 1, 2, 3.
Ada 1, 2, 3, 4. Betul ya? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, kurang 1. Kurang 1. Nah, seperti ini. Masih ini jangan dinonaktifkan, masih terus kita ambil contohnya. Sekarang kita ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Sekarang kita ke 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah pas. Sekarang kita stop dulu. Supaya tidak bingung, langsung kita potong pakai trim. Enter. Kita cek. Ya, yang berkuasa yang ini kepotong. Oke. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 1. Nah, seperti ini. Sama enggak? Sama. Sekarang kita yang ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pakainya sama offset. Ya, 0,5 karena ini sudah 0,5, kita enter aja langsung. 1, 2, 3, 4, 5. Tadi berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, oke, sudah. Sekarang kita lanjut yang sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 9 toh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Sekarang kita mulai potong. 1, 2, 1. Sebenarnya bener. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kalau motong urut ya dari sini ya. Kalau jangan dari sini, kalau dari sini nanti yang ini tidak mau kepotong. Terus yang ini. Oke. Ini masih kurang 1 ini kayaknya. Oke, nih. Kita potong. Nah, ini. Udah sama belum? Udah sama ya. Oke. Yang ini jelas, ini hanya melingkar-lingkar aja. Pakai trim dan pakai offset. Nah, ini kemarin kita pakai trim, sekarang ada pengenalan alat baru namanya offset. Nah, sekarang kita mulai persiapan yang ke sini. Kalian coba perhatikan ini. Gambar ini ya berarti ya. Nah, yang ini. Nah, ada berapa lingkaran itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini perlu garis bantu ini kita. Kita perlu garis bantu. Ini R-nya sama ini, R-nya sama. Nah, cuman bedanya kalau tadi kan pojok-pojok, sekarang yang pojok sini sama tengah ada juga. Berarti kita perlu garis bantu. Garis bantu. Khusus yang ini kita perlu garis bantu. Kita buat ini ya. Radius ya. Kita ketik R-nya 1. Nah, seperti ini.
Lalu kita copy 1 2 3 4, tengah juga dikasih tandanya apa ini? Nah, tandanya segitiga. Nah, ini rangkanya. Betul kan? Betul sekali, Pak. Terus di delete. Terus kita lihat ini, kita buat diagonalnya. Kita buat diagonalnya. Oke, sekarang nah ini kita lihat aja. Ini ya, ini garis ini jangan dihapus dulu. Jangan dihapus dulu karena ini untuk garis bantu. Nah, sekarang kita mulai pemotongan. Print enter. Potong, 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 potong. Nih, seperti ini. Ya kan? Lalu ini kita trim. Jaraknya sama kayak tadi. Jaraknya sama. Berarti kita pakai offset 0,5. Enter. Nah, Pak, yang diagonal ini bagaimana, Pak? Langsung kita buat 0,5. Kalau kita buat 0,5 nanti salah. Ini kan garis tengahnya, berarti harus dibuat separuh-separuh. Kalau tadi 0,5 berarti ini dibuat 0,25, separuhnya 0,5. Karena ini asnya, garis as itu. Terus ini ke atas, ini ke bawah. Ke atas, bawah. Sama. Nah, seperti ini. Lalu garis bantu ini boleh dihapus. Nah, garis ini boleh dihapus. Sekarang kita lihat contohnya. Ini kan. Nah, sekarang sudah mulai pemotongan. Perapian dipotongi. Mulai dipotong pelan-pelan gitu kan. Sudah mulai kelihatan kan? Sudah mulai kelihatan. Oke. Ini kayak warna sablon ini. Coba kita lihat. Ya, udah sama kan? Sama. Bidang 2 selesai. Sama operasinya, masih pakai offset sama trim. Nah, cuman tadi ada garis bantu tadi. Nah, inilah AutoCAD gitu ya. Lanjut. Sekarang kita bidang nomor ini. Nah, ini agak rumit ini. Lingkarannya ada banyak. Wah, ini gimana, Pak? Ini kok letaknya ada di sini, Pak? Nah, sekarang kita coba lihat. Ini kan garisnya kan 2 ya. Nah, clue-nya itu begini. Ini nanti kita buat nanti lingkaran di sini, tengah ini kan. Terus ini ada garis pojok ditarik ke sini, garis bantunya. Terus ini ke sini. Begitu pula dengan ke sini. Ini garis bantu. Sekarang kita coba gambar supaya kalian paham. Kita buat R-nya. Radiusnya 1. Ya, seperti ini. Kita copy. Kita copy seperti ini. Lalu, nah,
Kita tidak bisa di tengah ini, tidak bisa. Langsung itu tidak bisa. Jadi kita harus pakai garis bantu nanti. Kita gambar lagi. Copy. Lalu kita trim dulu biar rapi. Ya. Nah, ini yang tadi saya katakan. Kita buat garis bantu. Dari mana? Dari ujung sini ke tengah. Terus ke sini. Lalu ini. Lalu ketemulah ini titik pusat ini. Nah, titik pusat ini nanti akan kita buat lingkaran. Satu. Ya kan? Ya, seperti ini kan. Lalu kita potong. Potongnya nanti aja deh, potongnya nanti aja. Kita langsung offset. Offsetnya tadi berapa? 0,5. Keluar semua offsetnya. 1, 2, ya kan? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ini Pak, yang garis bantunya bagaimana? Nanti dulu. Itu kita supaya lebih rapi kita potong aja ini sampai sini. Setelah itu kita offset lagi. Ingat, ini kan garis asnya. Berarti kalau 0,5 kita bagi 2 berarti 0,25. Ke atas ke bawah. Atas ke bawah. Atas ke bawah. Atas ke bawah. Ke atas ke bawah. Atas ke bawah. Ke atas ke bawah. Atas ke bawah. Nah, sudah mulai membentuk. Setelah itu kita potong, rapikan, enter. Potong, potong, potong. Potong, 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 potong. Nah, ini masih ketinggalan 1, 2, 3, 4. Ini masih ketinggalan. Sudah toh? Tinggal ini garis bantunya nanti kita hapus. Dipilih dulu baru dihapus. Ini iris. Ya, jadi deh. Sama enggak? Sama. Oke? Lanjut? Itu ada yang belum dikirim, Pak. Oh iya. Sengaja memang supaya kalian teliti. Terima kasih Maher. Maher ya? Ya, Pak. Terima kasih Maher. Nah, udah perfect ya. Jadi bagian-bagian kecil seperti ini kadang-kala kalau kita tidak teliti itu membuat apa? Membuat tidak sempurna. Nah, sekarang udah sama ya, Maher ya. Oke. Ya. Lanjut.
Lanjut. Tinggal terakhir. Nah, tepat sebelum jam 12. Sekarang yang ini. Waduh, ini apa lagi Pak ini? Ini lingkarannya agak besar, R1-nya R15. Lalu ini ada apa ini? Ada ukuran 1, yang ke sini berarti juga 1. Gampang ini. Ini kombinasi. Sekarang kita langsung baca buat kita perlu yang namanya garis bantu. Ini tengah-tengah ya, yang tanda apa ini? Tanda segitiga ini. Kita buat langsung buat gambarnya. R-nya tadi R1,5. R1,5 ya. Oke. Terus kita buat kotaknya. Buat kotak. Kotak bisa buat di sini, bisa buat di luar. Nah, 1 kali 1 kali 1 kali 1. Nah, udah jadi seperti ini. Copy aja. Terus di mirror gitu kan. Terus di blok semua, di mirror lagi. Ya, udah. Jadi ini. Terus tadi gambarnya gimana? Oh, gambarnya nanti jadi ini ketemu sana ya, ini ketemu sini. Caranya gambar begitu. Jadi boleh saya simpulkan begini garisnya. Agak semrawut ya enggak apa-apa, mau bagaimana lagi. Nah, seperti ini kan rangkanya kan. Ini rangkanya seperti ini. Nah, sekarang kita langsung offset. Offsetnya 0,5. Oke, ini. Terus yang garis tengah ini gimana Pak? Garis tengah ya separuhnya berarti 0,25. Atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah. Sekarang kita lakukan pemotongan. Ini nanti akan saya potong semua ini. Enter. Hilang kan? Lalu garis tengah ini saya hapus. Atau sorry ada yang kelewatan satu. Mana ya tadi yang kelewatannya? Oh iya, yang ini. Ini kelewatan tadi offsetnya belum 0,25 ya. Sini belum. Sekarang kita trim lagi. Oke. Nah ini tidak bisa di-trim kenapa? Ternyata ini masih ada yang longgar. Ada rongga di sini, belum nempel. Cara nempel kan gimana Pak? Kita harus pakai alat yang namanya fillet atau chamfer. Nah, kalau yang lengkung namanya fillet, kalau yang kotak namanya chamfer. Kita nanti pakai yang chamfer.
yang camper seperti ini. Gampang, tinggal diklik aja camper begini, kita klik sisi yang mau kita gabungkan. Mana? Satu dengan ini. Nah, ya kan? Satu, dua menjadi sepasang. Lagi. Satu. Oh, sorry. Keliru. Camper ini dengan ini. Nah. Satu, dua. Sekarang kita baru potong. Bentar. Wish, sudah keren ini, ya kan? Nah, sama kan? Sama, Pak. Itu sekilas mengenai gambar. Harapannya nanti kalau sudah ada AutoCAD bisa dicoba. Ini hasil gambarnya untuk hari ini. Ada pertanyaan? Pas, Pak. Pas. Cukup, Pak. Cukup. Nanti PTS-nya AutoCAD kayak begini bagaimana kira-kira? Gimana ya? Gimana ya? Wah, repot, Pak. Masih bingung, Pak. Jadi memang kalian harus praktek sendiri. Repot ya lo. Iya. Ini kan saya rekam di YouTube, ya kan? Nanti saya tempelkan di GC, kalian puter aja terus gitu ya. Dihafalkan dulu. Nanti kalau sudah pegang komputernya sudah hafal. Jadi yang penting operasi chamfer, operasi alat fillet, terus trim dan sebagainya itu logo-logo atau ikon-ikonnya dihafalkan dulu. Nah, itu sambil membayangkan lah di HP masing-masing. Sayangnya AutoCAD tidak merambah ke dunia Android, jadi tidak bisa. Kalaupun bisa itu repot sekali, gambar pakai HP itu kan jarang. SketchUp juga sama. Ya makanya memang harus komputer karena ini programnya spek tinggi. Ya, itu dan saya minta tolong Eli memimpin kita dalam doa. Doa selesai. Iya, Pak. Mari kita bersatu dalam doa. Untuk syukur dan berkat setelahnya yang berikan kepada kami, sehingga kami dapat mengawali kegiatan kami dan hingga kami akhiri. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran kami pada hari ini. Kiranya apapun yang disampaikan dapat kami mengerti dan dapat kami apalagi. Terpuji dalam Engkau Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Iya. Amin. Oke. Amin. Mau foto dulu enggak nih?